Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimallah wa amma du'aul istiftahi wa awwalu kalimatihi qauluka inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sedangkan ini semuanya kaitannya masih agar supaya hati kita ini fokus, hati kita itu khusyuk, bahwa benar-benar sholat menghadap Allah. Nah, doa istiftah pertama kali kalimat yang kita ucapkan adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, yang artinya sesungguhnya saya menghadapkan wajahku, atau boleh saja menghadapkan diri saya kepada Zat yang menciptakan, Zat yang membuat langit dan bumi. Nah, kata-kata wajah tu wajhi, wajah, walaisal muradu bil wajhi al wajhadz-dzahira. Yang dimaksudkan kita mengatakan wajah tu wajhi, saya menghadapkan wajahku, itu bukan wajah-wajah kita, muka kita secara zahir, itu bukan. Itu tidak dinilai oleh Allah. Apakah kalau wanita itu wajahnya itu cantik, putih, hitam, atau dan lain sebagainya, bukan itu yang dimaksudkan ini wajah itu. Karena apa? Fa innaka idza innama wajjahtahu ila jihatil qiblah. Karena kita itu menghadapkan wajah kita itu ke arah kiblat. Kalau kita Indonesia itu berarti kiblatnya itu ke arah barat. Nah, padahal wallahu subhanahu yataqaddasu an tahuddahul jihatu hatta taqbila biwajhi badanika alaihi wa innama wajhu qalbi wa alladzi tatawajjahu bila fatiris samawati wal ardh. Kalau kita itu hanya menilai wajah kita hadapkan ke arah barat, berarti seakan-akan Allah itu berada di arah barat, seakan-akan Allah itu mukim di Ka'bah. Itu padahal hanya sebagai simbolis persatuan orang Islam. Maka padahal Allah itu tidak bermukim. Allah itu dibersihkan, dinetralkan, bahwa Allah itu tidak hanya satu arah. Allah itu tidak dibatasi. Allah itu di utara, Allah itu di barat, Allah itu di selatan, Allah itu di timur, Allah itu di atas, atau Allah itu di bawah. Allah tidak bisa dibatasi seperti itu. Oleh karena itu, karena Allah tidak dibatasi oleh arah, maka pada dasarnya kita menghadapkan wajah kita ke arah barat itu bukan yang dinilai, itu secara fikih, secara syariatnya itu memang begitu. Tapi yang dimaksudkan kita menghadapkan wajah kita ini adalah menghadap kepada Zat Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah,
yang kita hadapkan Allah yang menciptakan bumi, yang kita hadapkan berarti adalah hati kita. Wa innama wajhu al-qalbu, yaitu hati. Hati kita itu benar-benar kita tujukan, kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Jadi secara dzahiriyah, secara syariat, wajah kita hadapkan ke arah barat, ke arah kiblat, ke Ka'bah, tapi hati kita hadapkan benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak dibatasi oleh arah-arah, baik timur, selatan, barat ataupun utara dan lain sebagainya. Oleh karena itu fangdur ilaihi amutawajjihun ila amanihi wahammuhu fil baiti wassuqi muttabi'un lisyahawati. Oleh karena itu mari kita berpikir, kita berangan-angan, apakah hati kita ini kita hadapkan, kita arahkan ke angan-angan kita. Angan-angan kita itu ke angan-angan hati kita. Sedangkan angan-angan kita tidak lain adalah urusan rumah atau urusan pasar atau lain sebagainya. Jadi ketika kita mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, mari kita melihat, mari kita berpikir apakah benar-benar hati kita ini menghadap Allah atau angan-angan di rumah tadi bagaimana, urusan rumah bagaimana, urusan pasar kalau kita itu pekerjaannya di pasar itu bagaimana kondisinya. Kalau kita berpikir ketika menghadap Allah pikiran kita itu kemana-mana, maka berarti ketika kita mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, pada dasarnya kita itu tidak menghadap Allah tapi muttabi'un lisyahawati, yaitu mengikuti nafsu kita. Atau kita berpikir au muqbilun ala fatiris samawati, atau benar-benar kita itu menghadap kepada Allah yang menciptakan langit. Ya gimana? Karena kita kan sudah mengatakan sesungguhnya saya menghadapkan, yuk kita itu mau diberbuat apa itu ya pokoknya itu pasrah. Rumah yang kita tinggalkan tadi itu dalam kondisi apa ya kita pasrah. Pasar yang ramai ataupun tidak, ketika kita mengatakan wajah tu wajhi ya kita pasrah. Jangan mikir wah saya rugi buat sholat karena pelanggannya itu banyak yang datang. Kalau sudah itu jangan dipikir. Oh, karena sudah kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka antakuna awala mafatihikal alil munajah bil kalibi. Dan hendaknya kita tuh menghindari, kita tuh takut permulaan bukaan sholat kita ini, ya, bahwasanya sholat itu kan kita munajat, kita berkeluh kesah, kita itu mengadu kepada Allah. Itu pertama kali jangan sampai kita itu bohong secara fisik, secara kata-kata kita itu berhadapan kepada Allah, tapi kenyataannya hati kita, pikiran kita itu kemana-mana. Nah, ini sholat yang tidak membawa dampak ya seperti itu. Maksudnya seperti itu apa? Secara fisik kasat mata itu sholat, tapi hati kita itu kemana-mana. Nah, ini nanti sholat yang tidak akan membawa dampak.
Jadi kita benar-benar menghindari bahwa perilaku, gerakan, kata-kata yang kita ucapkan ketika awal mula kita itu sholat, jangan sampai kita itu mengadu kepada Allah dengan kebohongan. Kebohongannya itu gimana? Kita moto ki koyoke ya sholat, tapi kenyataannya hatinya itu kemana-mana. Walayam sorifal wajhu ilallahi ta'ala illa bin sirofihi amman siwahu. Dan wajah, ya, walayam sorifal wajhu ilallah, wajah ini tidak bisa akan berpaling kepada Allah kecuali wajah itu sendiri berpaling dari orang-orang selain Allah. Maksudnya gimana? Wajah ini benar-benar dikatakan menghadap ke arah kiblat, benar-benar diarahkan ke arah barat. Ini kalau memang benar-benar hati kita itu fokus tertuju hanya kepada Allah. Dan wajah ini dikatakan berpaling, walaupun secara fisik menghadap ke barat, itu dikatakan berpaling kepada Allah kalau memang hati kita itu juga berpaling kepada Allah. Jadi antara fisik dan hati itu disinkronkan. Fisiknya madhep ngulon, perintah Gusti Allah madhep kiblat, hati kita pun fokusnya juga menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajtahid fil hali fi sorfihi ilaihi. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh khaliyah kita, bentuk fisik, bentuk hati kita dalam memfokuskan, mengarahkan hati itu hanya kepada Allah. Itu kita sungguh-sungguh, biasanya ditoto. Makanya kalau orang torikoh hati ini dicekel, terus sendakep itu dipaski nih gue ati. Maksudnya piye ati ini ben ora ning di mergo wis dicekel. Nah, bagaimana kalau kita itu nanti itu lemah, dalam arti lemah itu bener-bener tidak fokus, angel, madhepe ngulon, perilaku khusyuk tapi hatinya tuh kok kemana-mana. Wa in ajasta anhu alat dawami fal yakun qauluka fil hali shodiqon. Kalau kita itu benar-benar lemah, tidak bisa kita itu, hati kita itu tertuju ning Gusti Allah dengan terus-menerus, maka paling tidak ucapan kita dalam berperilaku itu adalah jujur. Berarti di luar sholat pun kita itu harus jujur. Nanti bener, wis perilaku kita itu enggak bener, maka ucapan kita itu paling tidak itu bener. Itu karena hati itu kan masing-masing kalian. Ada orang itu bisa kontinu khusyuk, ada kontinu fokus, tapi kadang-kadang itu juga banyak yang tidak fokus. Maksudnya itu fokusnya itu tidak kontinu. Wa idza qulta hanifan musliman. Ketika kita mengatakan hanifan musliman, artinya itu apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Hanifan itu artinya itu condong, musliman dan benar-benar pasrah. Jadi hati kita itu benar-benar condong, khusyuk menghadap kepada Allah, musliman dan benar-benar pasrah. Ketika kita mengatakan hanifan musliman, fayang bagi ayah turo bibalika annal muslimah huwa alladhi salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maka alangkah eloknya, alangkah tepatnya di dalam hati kita itu tertanam pikiran gini. Jadi kita mengatakan hanifan, seneng ning Gusti Allah,
musliman dan Islam, maksudnya Islam itu pasrah kepada Allah. Maka ketika mengatakan seperti itu dalam sholat, doa iftitah, dalam hatiku tertanam bahwa sesungguhnya orang Islam itu adalah orang yang dimana orang lain itu maksudnya orang Islam lain itu tidak tersakiti oleh lesannya, tidak tersakiti oleh tangannya dan lain sebagainya. Jadi bahasanya wong Islam itu kalau bisa tidak menyakiti orang Islam lain, baik lewat ucapannya, lewat perilakunya, lewat tangannya, lewat kakinya dan lain sebagainya. Ini ketika mengatakan hanifan muslimah. Nah, sekarang kalau pertanyaan tidak bisa gimana? Wah, aku udah di wong Islam gawean iki ngeriki wong Islam, menyakiti orang Islam lain iki bagaimana ini? Fa'il lam takun kadzalik kunta kaliban. Kalau kita itu tidak bisa demikian, maksudnya masih tetap menyakiti orang Islam lain. Nah, wong non muslim mungkin bisa-bisa saja, tapi sebisa mungkin kita itu tidak menyakiti orang Islam lain, entah itu saudaranya, entah itu orang lain, entah itu temannya, pokoknya podo-podo Islami kalau bisa itu jangan tersakiti oleh kita. Maka kalau masih banyak orang Islam yang tersakiti dengan kita, maka pada dasarnya kita itu adalah menjadi orang yang bohong. Entah tersakiti itu dengan apa saja. Saya tersakiti dengan songgorek itu, gogrokne omah, rusak omahe tanggane, rusak tandurane tanggane. Ini juga menyakiti. Ini kalau bisa, kalau kita itu kok masih menyakiti, berarti kita itu menjadi orang Islam yang masih bohong. Oleh karena itu fajtahid fi an ta'zima alaihi fil istiqbali wa tandamu ala ma sabaqa minal ahwali. Oleh karena itu kalau kita tidak bisa tetap gaweane sih nglaraki menyakiti orang lain, ya maka kita bersungguh-sungguh mempunyai keinginan yang kuat di masa yang akan datang. Coba pagi ini kita jam 9 yus tetap ora iso, maka setelah jam 9 ini namanya masa yang akan datang, kita itu mempunyai keinginan yang kuat untuk tidak menyakiti orang Islam lain, dan kita itu getun itu bahasa Indonesia apa ya? Kecewa, gelo, menyesal. Kita itu menyesal atas perilaku yang sudah lewat. Ya perilaku apa? Perilaku senang menyakiti orang Islam lain, kita itu menyesal. Kita itu getun, kita itu kecewa. Itu ketika kita mengucapkan hanifan muslimah. Nah, wa idza qulta wa ma ana minal musyrikin. Oleh karena itu ini sebenarnya dua iftitah itu kan sunnah, tapi semaksimal mungkin sekadar apapun ini kalau bisa ini kita baca ya, karena artinya itu sangat indah sekali. Kandungannya itu sebenarnya itu ya filosofi sholat ini dua istiftah ini paling, walaupun itu sunnah. Ya. Wa idza qulta, ketika kita mengucapkan kalimat wa ma ana minal musyrikin, saya tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik, fa'akhtir bibalika asyirka al-khafiyah, maka dalam hati kita mau apa ya, kerentek itu bahasa Indonesianya apa kerentek itu? Jadi hati kita itu mempunyai gerakan, sentuhan, takut atau khawatir di diri kita itu punya syirik yang khafi. Syirik yang khafi itu apa toh? Syirik yang khafi itu syirik yang sama. Contohnya piye? Contohnya gampang. Ahli sholat itu karena ada mertua.
biasanya ora tau salat duha. Basa ana mertuwane utawa ya ana bisane. Ana bisane malah sregep salat Nah, ini dorongannya ini dikhawatirkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu juga mengkhawatirkan umatnya itu kalau dalam hatinya itu terdapat syirik yang khafi. Orang roh, masa khafi itu orang lain tidak kelihatan, tapi pada dasarnya dia itu sholat itu dorongannya itu karena ada pisan atau mertua. Jadi kalau bisa itu dalam hati kita itu benar-benar kita netralkan dari syirik, perbuatan syirik atau perilaku syirik yang samar itu. Maksudnya syirik yang samar yaitu tadi tidak kelihatan secara kasat mata. Sholatnya benar-benar sholat, tapi dorongannya sholat itu karena dari luar. Contohnya apa di sini? Kaman yaqsidu bi ibadatihi wajallahi wa hamidan nas. Iki sing akeh terjadi kan. Orang beribadah, orang sholat hanya ingin mendapatkan ridho, hanya karena menjalankan ketaatan kepada Allah. Tapi dia itu mudah sekali memuji, ngelem orang lain. Di sini berhak mempunyai hamdu itu kan hanya Allah Subhanahu. Ning nek ngelem wong itu pol-polan peh mara tuwaku janjos. Mara tuwaku iki lho. Nek salat bengi nek terus ngelem lho padahal orang itu bisa melaksanakan tahajud, sregep salat wengi, deres Al-Qur'an, deres lain dan sebagainya. Itu kan yang memberikan Allah. Ya kita itu ngelem ya biasa-biasa saja, tapi jangan sampai berlebihan. Dan ini nek sampai kita itu berlebihan memuji orang lain, kita itu sebenarnya itu mempunyai perasaan syirik khafi. Oleh mana itu ketika kita mau sholat ya, kita itu disunahkan membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Paling tidak kita itu juga istighfar. Ini karena itu tadi sebenarnya yang punya hamdu, yang berhak untuk dipuji itu kan Allah. Jadi muji ning Gusti Allah ibadah wis sak upil tapi ngelem ning wong liya iku berlebihan. Ini enggak boleh. Ini termasuk syirik khafi. Ya ngelem menungso itu hanya sebatas lah, seperlunya saja, tidak sampai berlebihan. Jadi ketika wama ana minal musyrikin, kami tidak termasuk orang syirik. Ya bener kuwi memang ora syirik. Nyatanya tetap Islam. Tapi ketika ibadah kita, sholat kita, hendaknya itu kita itu benar-benar memuji kepada Allah, tapi kenyataannya kita itu berlebihan memuji orang. Entah mujinya itu karena fisiknya, karena derajatnya, atau karena statusnya, itu tidak boleh. Karena status kebaikan orang lain itu adalah juga yang memberi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakun hadiron muttaqiyan min hadza syirki. Oleh karena itu hendaknya kita itu benar-benar takut menghindari perbuatan syirik semacam ini. Syirik semacam itu apa? Yaitu namanya syirik khafi. Jadi secara dhahiriyah kita itu sholat, tapi secara batiniah dorongannya sholat itu ya karena bukan karena Allah, tapi ini karena termasuk fikih yang juga masuk ranah tasawuf, ranah masuk dandani hati. Pokoknya nek pandai nangkel yang penting sholat secara fikih itu, secara syarat itu sah, sih ngono lho Pak Ali. Tapi kita kan semakin tua itu belajarnya itu belajar menata hati. Wastasir al-khajlata fi qalbika. Inwa softa nafsaka bi annaka lasta minal musyrikin min ghairi barohatin an hadza syirki. Wastashir, dandanya kita tuh merasa ada ganjalan, ya,
Dan hendaknya kita tuh merasa, jadi kita tuh satu, kalau terdapat hati kita yang semacam itu, dorongan ibadah itu lain karena Allah, kita tuh dimohon untuk takut, menghindari dan menjaga syirik khafi. Dan hati kita itu ada perasaan ganjel, perasaan tidak beres ketika kita itu mensifati diri kita bahwa kita itu tidak termasuk orang miskin. Jadi kan wa ma ana minal muslimin, saya itu tidak termasuk orang musyrikin ya Gusti. Ya ketika kita mensifati diri kita seperti itu, tapi kenyataannya min ghairi bara'atin hada syirki, nyatanya kita tidak bebas dari yang namanya syirik khafi. Jadi kita merasa, oleh karena itu ketika sholat bersolat yo dikongkon istighfar. Ya sing robet kan bersolat ra gelem istighfar. Padahal ya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lha kuwi bali meneh ning ngene la ilaha illallah. Ora terusane kadang-kadang gak gelem wiridan. Padahal la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah kita kembali pengakuan tiada Tuhan selain Allah. Ya mungkin ketika sholat tadi ada dorongan-dorongan yang tidak pas. Jadi mulano ya walaupun orang nutuk yang penting gelem wiridan karena istrinya itu istighfar. Jadi ketika kita mensifati menstatuskan diri kita itu bukan termasuk orang-orang yang musyrik, tapi kenyataannya kita itu mempunyai perasaan apa? Yaitu tidak bebas dari yang namanya syirik khafi. Fa inna isma syirki yaqa'u alal qalili wal kafiri minhu. Karena nama atau istilah syirik itu bisa saja terjadi baik itu dalam kondisi keadaannya itu banyak ataupun sedikit. Ya wong kadang itu ya sirik ora ketara, itu berarti sithik. Nek sirik akeh berarti kalau kelihatan berarti itu banyak. Oleh karena itu walaupun bagaimana kita itu tetap merasa berusaha semaksimal mungkin agar supaya syirik khafi itu terhindari. Wa idza qulta, ketika kita mengucapkan, jadi ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Terus ketika kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya pasrahkan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillah. Fa'lam anna hadza hal abdin maf'udin li nafsihi wa mawjudin li sayyidihi. Kata-kata sesungguhnya matiku, hidupku saya pasrahkan kepada Allah. Ini adalah bentuk bahwa dia itu mengakui hambane Gusti Allah. Yang piye? Matiku, uripku, ibadahku, salat tak pasrahke ning Gusti Allah. Iki bener-bener dia iku ngakoni ini yaitu hambanya Gusti Allah. Dan dia itu tidak mempunyai apa-apa dari dia, kehilangan dirinya. Wis kabeh tak pasrahke ning Gusti. Mafqudun li nafsi. Wis aku iki aku gak apa-apa. Misalkan wong kuwi kok mati dalam keadaan wis bener-bener swarga husnul khotimah 100%. Umpamane walaupun ra sujud pali, tapi kan ngakoni to bahwa dirinya, hidupnya, matinya tak pasrahke ning Gusti Allah. Dirinya tuh kehilangan dirinya itu tidak merasa ketika itu. Maksudnya apa? Status dia itu menjadi orang yang kaya, status dia itu orang miskin, status dia itu orang yang ganteng, yang tidak ganteng, yang cantik,
statusnya itu dia itu statusnya derajatnya tinggi ataupun tidak. Maka ketika mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, dia itu benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Statusnya itu dia itu hilang. Wa maujudin li sayyidi, dan dia itu wujud ada itu karena bentuk dipasrahkan kepada Gusti ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu idza sadara mimman ridohu wa ghadabuhu wa qiyamuhu wa qu'uduhu wa rughbatuhu fil khayati wa rahbatuhu minal mauti li umuri dunya lam yakun mulaiman lil hali. Tapi ketika orang mengatakan kaliko dua iftitah, dia itu mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku saya pasrahkan kepada Allah. Tapi dia itu kok timbul ridhone, marahi, gerak-geriknya, berdiri, duduk, dia itu seneng hidup, maksudnya itu seneng dengan kemewahan hidup. Warobatu minat, tapi dia itu takut mati. Itu pada dasarnya itu urusan ibadah, itu urusan dunia. Nek ngono lam yakun mula imanil khalqi, tidak pantas, tidak sesuai dengan kondisinya. Sehari ini apa ku jenenge? Matiku uripku tak pasrahke ning Gusti Allah. Tapi kenyataannya tuh dia itu masih pengen urip suwe, pengen urip pengen penak. Dan dia itu takut mati. Dikei loro sithik nyatane piye bingung. Sama nek mati. Itu menunjukkan bahwa apa? Itu menunjukkan bahwa itu belum siap, belum 100% pasrah ning gone Gusti Allah. Jadi lam yakun mula imanil khali, tidak sesuai dengan kondisinya. Sing diusapake ku ora padha karo kenyataan. Ini kita belajar apa itu yang seni menata hati. Jadi bener-bener kita itu belajar. Jadi sekali lagi ketika kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka itu benar-benar kita itu pasrah dalam kondisi apapun, kita itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menunjukkan bahwa wujud kita itu adalah benar-benar hamba Allah. Kita itu tidak mafkudun li nafsihi. Kita itu tidak apa-apa, tapi di hadapan Allah kita itu adalah wujud ada. Maksudnya ada apa? Kita itu benar-benar dituntut oleh perbuatan kita, baik perbuatan baik maupun perbuatan yang tidak baik. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.